Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak saya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya Sir Zulkarnain, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai question tag part 2. Nah, sebelum kita masuk ke question tag part 2, saya akan menjelaskan atau saya akan review kembali soal-soal yang kemarin saya berikan pada kalian. Nah, kita akan membahas soal-soal yang kemarin. Nah, coba kita lihat soal yang kemarin, contoh ya. Nah, di soal nomor 1 misalnya di situ we are friends. Oke, we are friends. Nah, ini soal nomor 1. Nah, dicari question tag-nya apa gitu. Apakah question tag-nya? Apa question tag-nya? Nah, jawaban pertama lihat statement-nya ini adalah bentuk kalimat positif. Statement-nya ini adalah bentuk kalimat positif. Maka, seperti yang ke minggu lalu kita pelajari, jika statement-nya berbentuk kalimat positif, maka question tag-nya ini harus negatif. Oke, berarti sudah kita tahu ini kalimat positif, maka question tag-nya ini sudah pasti dia negatif. Nah, sekarang kita lihat. Ada auxiliary-nya di situ huruf R. Sorry, to be-nya R. Auxiliary-nya adalah R. Nah, jika di sini R, maka di sini juga dia menjadi maka dia akan menjadi jawabannya adalah aren't we. Inilah jawabannya. Aren't we. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Berikutnya, kita lihat soal nomor 2. Oke, ini tadi soal nomor 1 ya. Oke, ini tadi soal nomor 1. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, my father is so rich. Oke, my father is so rich. Apa question tag-nya? Nah, coba perhatikan sekali lagi di sini anak-anak. Di sini statement-nya atau bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat positif, ya. Di mana my father is so rich. Ayah saya sangat kaya. Nah, dia kalimat positif. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, kalau question tag-nya kalau statement-nya berupa kalimat positif, maka question tag-nya harus negatif. Nah, di sini my father is so rich adalah kalimat positif. Maka dia harus menjadi negatif. Maka jawabannya oke, lihat. Nah, di sini ada auxiliary is. Ada auxiliary is di sini. Oke, maka is-nya ini menjadi isn't. Isn't. Nah, my father ini adalah laki-laki. Nah, laki-laki itu harusnya menjadi he, ya. Nah, jadi datang dari mana he ini? He ini datangnya dari my father, ya. Kenapa dia he, bukan she, bukan it? Karena my father ini adalah laki-laki. Kalau laki-laki, maka dia harus he. Oke, sudah jelas ya dari mana datangnya he ini? He ini datangnya dari my father. Oke, itulah jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. I and you will not be forever. I and you will not be forever. Titik. Apa question tag-nya? I and you will not be forever. Sebenarnya anak secara struktur kalimat ini salah ya. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu yang benar adalah you and I. You and I. Oke, seharusnya seperti ini. Oke. You and I will not be forever. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini bentuk kalimatnya positif atau negatif? Oke. Kalau kalian yang menjawabnya kalimat positif, maka kalian salah. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Apa yang menunjukkan kalau dia kalimat negatif? Yang menunjukkan dia kalimat negatif itu adalah ada kata not di sini.
ada kata not. Berarti kalau ada kata not, sudah pasti itu kalimat negatif. Nah, kalau dia kalimat negatif, maka sudah pasti question tag-nya adalah positif. Ingat, kalau kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalau question tag-nya negatif, kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Nah, sudah jelas di sini ada kata not, berarti ini adalah negatif. Ya, kalimatnya negatif. Nah, kemudian coba lihat di sini ada kata will. Dia tidak ada are, tidak ada is, tapi yang ada will not. Nah, sebagian kalian ada yang menjawab are we. Oke. Are we, ini salah. Ya, ini salah. Are we itu salah. Nah, yang benar, jawaban yang benar adalah karena di sini ada kata will not, maka jawaban yang benar adalah jawabannya will. Nah, will-nya pindah kemari. Will. You and I. Kamu dan saya itu menjadi kami. Will we. Inilah jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Nah, kalau ada yang menjawab will we, maka dia benar. Tapi kalau kalian menjawabnya selain dari ini, maka itu sudah pasti salah. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Her boyfriend. Ya, di sini saya buat her boyfriend duluan ya, karena dia biasanya orang Inggris itu menghargai lawan bicara orang lain dulu baru dirinya. Her boyfriend and she will be last forever. Pacarnya dan dia akan selamanya, ya kan? Gitu. Pacarnya dan dia akan selamanya, betul kan? Nah, coba lihat, her boyfriend and she will be last forever. Nah, pertanyaannya ini kalimat positif atau negatif? Kalian menjawab yang kalimat positif, benar. Kenapa ada kalimat positif? Karena tidak ada kata not. Kalau tidak ada kata not, sudah pasti itu kalimat positif. Ya. Nah, sekarang lihat. Kita udah tahu kalau ini adalah kalimat positif. Maka question tag-nya ini harus negatif. Nah, sekarang coba kita lihat. Her boyfriend and she will be last forever. Ada kata will. Ya, ada kata will. Nah, will jawabannya ya, jawabannya dari kata will ini ya, will itu kan kalau disingkat, will itu kan seharusnya dia will not gitu. Nah, tapi will not itu disingkat menjadi won't. Seperti ini. Ya, will not disingkat menjadi won't. Maka jawabannya yang benar adalah won't. Her boyfriend and she, pacarnya dan dia, menjadi one day. One day. Loh, kenapa mereka? Karena dua orang, her boyfriend and she, pacarnya dan dia. Berarti kan mereka. One day. Inilah jawabannya. Sudah? Lanjut ke soal nomor 5. Saya sudah periksa beberapa tugas kalian. Sangat disayangkan memang hanya beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Ya, harapan saya untuk yang selanjutnya lebih banyak yang mengumpulkan tugas, karena saya tidak peduli kalian bisa atau tidak, yang penting kalian mengerjakan saja ya. Saya akan menghargai setiap usaha kalian ya. Kita lanjut saja ke nomor 5. Anita is very nice. Nah, ini udah gampang. Anita is very nice.
Anita sangat manis kan? Oke, Anita is very nice. Anita sangat manis kan? Oke. Nah, ini gampang. Sama seperti my father is so rich tadi. Ini adalah kalimat positif. Nah, kalau dia kalimat positif, sudah pasti question tag-nya adalah negatif. Maka jawabannya ini sudah pasti. Jawabannya ini sudah pasti. Nah, lihat di sini ada to be is, maka dia di sini menjadi isn't. Isn't. Nah, Anita ini adalah perempuan. Kalau di sini tadi my father adalah laki-laki, maka di sini dia menjadi isn't she. Anita is very nice. Isn't she? Oke. Mari saya minum dulu ya. Oke, ya maaf tadi ada sedikit jeda. Nah, kita lanjutkan. Oke, saya rasa nomor 5 ini tidak sulit. Kalau kalian udah bisa menjawab benar nomor 2, pasti nomor 5 juga sudah bisa. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Di sini kita lihat. We are a big family. Ah, ini juga gampang. We are a big family. A big family. Titik. Apa jawabannya? Nah, lihat. We are a big family. Sama seperti we are friends. Kalimat positif, maka question tag-nya harus negatif. Nah, di sini menjadi jawabannya sudah pasti. Jawabannya itu sudah pasti aren't we. Oke, aren't we. Oke, jangan lupa ya kalau menjawabnya ini, kalau question tag itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Next, selanjutnya. Nomor 7. Ya, soal nomor 7. Lihat. He is a handsome teacher. Oh, he is a handsome teacher. Dia adalah guru yang tampan. He is a handsome teacher. He is a handsome teacher. Saya rasa kalian pasti sudah tahu jawabannya apa. Iya. Kalimat positif atau negatif? Sudah jelas ini adalah kalimat positif. Maka question tag-nya harus negatif. Oke. Nah, he is a handsome teacher. Maka ada is di sini. Ada is, maka dia menjadi isn't he. Oke. Yang menjawab isn't he, maka poin plus buat kalian. Lanjut. Soal nomor 8. She is a pretty girl. Aduh, ini juga sangat gampang. She is a pretty girl. Ya. Oke. Saya rasa langsung aja ya jawabannya. Oke, jawabannya. Ya, sudah jelas. Isn't she. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Wah, 9. Ini agak tricky nih, soal nomor 9. The house, rumah itu, is so big. Iya. Rumah itu sangat besar. Iya. The house is so big. Iya. Oke, lihat. The house is so big. Kalimat positif ya. Oke, jawabannya. Saja ya jawabannya. Lihat. Ada is di sini, kalimat positif, maka dia menjadi isn't. Oke. The house. The house ini benda, ya. Rumah itu benda. Maka benda dia seharusnya menjadi it. Kenapa it, Pak? Ya, karena dia the house. Rumahnya cuma satu. Kalau tadi rumahnya banyak, the houses menjadi they, ya. Nah, cuma karena ini dia rumahnya cuma satu, dia menjadi isn't it. Oke. Soal nomor 9. Kita masuk ke soal nomor 10. Oke, nomor 10. My boyfriend is not stingy.
My boyfriend is not stingy. My boyfriend is not stingy. Oke. My boyfriend is not stingy. Jawabannya. Oke, nah coba lihat dulu. My boyfriend is not stingy. Coba lihat ya, my boyfriend is not stingy. Berarti ini adalah kalimat, iya benar sekali. Ini adalah kalimat negatif karena ada kata not di sini. Kalau dia ada kata not berarti ini kalimat negatif. Nah, seperti tadi sudah saya bilang, kalimat negatif present tense-nya harus positif. Nah, sudah tahu kita ya, berarti dia harus positif. Nah, sekarang lihat apa auxiliary-nya. Auxiliary-nya di sini adalah is. Nah, maka langsung aja ambil aja is-nya, buang not-nya. Is my boyfriend. Boyfriend itu laki-laki, maka dia menjadi is he. Inilah jawabannya. Yang jawab is he, kamu benar sekali. Yang tidak jawab, ya tidak ada lah. Oke. Lanjut. Nomor 11. 11 ya. C ya. C is not too beautiful. She is not too beautiful. Dia nggak terlalu cantik. Nah, kalau too ditambah kata sifat itu artinya dia terlalu. Jadi she is not too beautiful. Dia nggak terlalu cantik kan? Gitu. Kira-kira gitu. She is not too beautiful. Dia nggak terlalu cantik kan? Nah, jawabannya. Oke, jawabannya. Lihat ini kalimat apa? Betul, kalimat negatif. Kalimat negatif, maka sudah pasti question tag-nya harus positif. Nah, auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya adalah is. Nah, auxiliary-nya adalah is. Sudah jelas, kalau gitu is C. Ya, yang jawab isi Anda benar sekali. Oke. Oke, last one. Ya, soal ke-12, nomor 12 ya, soal yang terakhir. Soal nomor 12. Soal nomor yang terakhir. Oke, coba kita lihat. Oke, I can not come home. I cannot come home. Ya. I cannot come home. Nah, di sini coba kalian perhatikan I cannot come home. Ya. Not come home. Oke. Sudah jelas di sini adalah kalimat negatif ya, kalimat negatif. Kenapa dia kalimat negatif? Karena ada kata not di sini. Ada kata not di sini ya. Oke. Lihat ada kata not di sini. Kalau ada kata not berarti dia kalimat negatif. Maka question tag-nya harus positif. Oke, kita lihat. Cannot. Maka di sini dia menjadi can. Auxiliary-nya can di sini, nah. Can. I cannot come. Can. Nah, apa? Nah, kita lihat di sini ada I. Aku nggak bisa pulang, kan? Aku nggak bisa pulang, kan? Berarti di sini pasangannya apa? Can. I. Oke. Inilah jawabannya. Oh, sorry anak. Ya, kalau dia seperti ini, jawaban yang benarnya adalah can you. Ya, jawabannya adalah can you. Nah, kenapa dia jawabannya can you? Karena dia di sini kan artinya seperti ini, nak. Artinya ini kan saya tidak dapat pulang, kan? Dan saya tidak dapat pulang, kan? Nah, maka dia, nah jawabannya biasa kayak mana ini? Biasanya kalau kalimat seperti ini, misalnya si A bertanya, misal ya, si Arif bertanya, si Arif berkata, saya tidak dapat pulang, kan? Baru si Doni menjawab,
Ya, kamu tidak dapat pulang. Oke. Jadi kalau kita bahasa Inggriskan, Syarif berkata, I can not come home. Can I? Nah, si Doni berkata, no, you can. No, you can. Nah, di sini I dia menjadi you. Coba lihat ya, I di sini jawaban si Doni menjadi you. Jadi kalau kita bertanya, saya tidak dapat pulang kan? Biasanya orang lain jawabnya apa? Ya, kamu nggak dapat pulang, nggak mungkin. Iya, saya tidak dapat pulang. Ya, jadi nggak mungkin dia bertanya sama dirinya sendiri. Intinya seperti itu. Jadi nggak mungkin dia bertanya sama dirinya sendiri. Makanya di sini I cannot come home. I-nya di sini berubah menjadi you. Kenapa? Karena dia tidak mungkin bertanya pada dirinya sendiri. Oke. Baik. Oke. Nah, selesai untuk review kita kali ini. Ya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita ke yang lebih sulit lagi, ya, ke yang lebih sulit lagi. Oke. Nah, lihat. Misalnya, terkadang question tag itu kita tidak tahu auxiliary-nya di mana. Kalau misalnya, contoh ya, contoh. She is new student. Titik, apa question tag-nya? Jawabannya adalah isn't. Jawabannya adalah jawab isn't she. Ya, itulah jawabannya, isn't she. She is new student. Jawabannya adalah isn't she. Kenapa bisa jadi isn't she? Karena di sini ada is dan di sini ada she. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada kalimat seperti ini? Oke. Bagaimana seandainya kalau ada kalimat seperti ini? She comes on time every day. She comes on time every day. Dia datang tepat waktu setiap hari. Bukan. Dia datang setiap hari, Kak. Sorry, dia datang tepat waktu setiap hari, kan? Nah, bagaimana membuat question tag-nya? Pertama, lihat. Ini kalimat positif. Oke, kita sudah tahu kalau ini kalimat positif, berarti question tag-nya harus betul, negatif. Nah, bagaimana? Tapi auxiliary-nya apa? Kalau tadi, kalau di yang sebelum-sebelumnya itu, kan ada are, ada is, ada can. Nah, tapi kalau di sini tidak ada auxiliary-nya sama sekali. Nah, disinilah kalian harus tahu. Kita harus tahu dulu, ini jenis kalimat apa? She comes on time every day. Ini jenis kalimat apa? Oke. Nah, she comes on time every day ini adalah jenis kalimat yang disebut dengan nama kalimat apa? Iya, ini disebut dengan nama kalimat present tense. Tahu dari mana dia present tense? Pertama, karena kata kerjanya pakai S. Jadi kalau ada kata kerja pakai S, berarti itu adalah kalimat present tense. She comes on time. Dia datang. Datang itu adalah kata kerja. Maka, ini adalah kalimat present tense. Oke, sudah tahu kita ini adalah kalimat present tense. Nah, kalimat present tense, ya, present tense memiliki dua auxiliary. Yang pertama, do. Ya. Kalau
itu adalah do. Do. Kita pakai do kalau subjeknya itu I, you, they, we, he, I, you, they, we, dan plural. Plural itu maksudnya jamak. Jamak itu maksudnya kalau dia lebih dari satu. Jadi kalau subjeknya lebih dari satu, misalnya mereka, Doni dan Ari, Robi dan Tina, para siswa, ya, itu dia disebut plural. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, dan plural, maka auxiliary-nya adalah do. Oke? Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, dia does. Oke? Yang kedua dia does. Yang kedua does. Oke. Nah, does itu kalau subjeknya he, she, it, dan singular. Singular itu tunggal. Ya. He, she, it, ya, dan singular. Nah, he dia, she dia untuk perempuan, it dia untuk hewan atau benda, singular itu tunggal. Jadi misalnya Ari, Doni, anak laki-laki itu disebut singular. Nah, jadi perhatian sekali lagi ya. Jadi present tense memiliki dua auxiliary. Saya ulang dari awal ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apa question tag dari pertanyaan ini? Maka seperti ini. Lihat, ini kalimat positif, maka question tag-nya sudah pasti dia negatif. Oke. Nah, tapi auxiliary-nya nggak ada. Nah, kita harus tahu dulu ini jenis kalimat apa. Ini adalah jenis kalimat present tense. Present tense itu memiliki dua auxiliary, yaitu do dan does. Nah, sekarang kita lihat. Dia di sini pakai apa subjeknya, yaitu pakai she. Maka, maka sudah pasti dia pakai does. Maka jawabannya akan menjadi seperti ini. Oke, lihat ya, saya akan coba kopikan ke bawah. Maka jawabannya akan she comes on time every day. Maka jawabannya adalah, lihat jawabannya does. Kita pakai does. Kenapa dia pakai does? Karena dia she. Does. Nah, kalimat apa ini? Kalimat positif, maka dia harus jadi negatif. Nah, tambahkan doesn't. Doesn't see. Doesn't see. Inilah jawabannya. She comes on time every day. Doesn't see. Oke? Itu contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Ini saya hapus. Oke, saya ulang. Saya hapus ini ya. Oke, misalnya Tina and Robbie always go to school by bus. Tina dan Robbie selalu pergi ke sekolah dengan bus, bukan? Tina dan Robbie selalu pergi ke sekolah dengan bus, kan? Oke. Nah, apa kira-kira question tag-nya ini? Lihat, Tina and Robbie always go to school by, school ini punya dua ya. School by bus. School by bus. Tina dan Robbie selalu pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Oke, lihat ya. Pertama, ini kalimat positif. Ya, sama kita harus tahu dulu. Ini adalah kalimat positif. Ya, kalimat positif. Oke, itu dulu yang harus kita ketahui. Ini adalah kalimat positif. Yang kedua, tensesnya. Tensesnya, kalau ada kata selalu,
itu sudah pasti present tense. Ingat ya, kalau ada kata selalu, sering, apalagi biasanya, itu kalau ada kata-kata seperti itu, selalu, sering, biasanya, itu sudah pasti dia tensesnya adalah tenses present tense. Oke, maka kita sudah tahu ini kalimat positif dan tensesnya adalah present tense. Nah, sekarang apa jawabannya? Jawabannya, ya, jawabannya, oke, ingat, Tina dan Robi selalu pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Oke, ingat tadi kalau dia present tense, auxiliary-nya ada dua, yaitu do atau does. Do atau does. Nah, Tina dan Robi ada dua orang, kita pakai do atau pakai does? Ya, benar sekali, kita pakai do. Maka jawabannya, Tina and Robi always go to school by bus. Jawabannya, iya. Tadi pakai do ya. Do positif atau negatif? Positif. Maka di sini menjadi negatif. Don't. Tina dan Robi dua orang, maka menjadi they. Don't they. Inilah jawabannya. Don't they. Sudah? Baik. Kalau sudah bisa dipahami di sini ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Contoh soal ketiga. Misalnya ada kalimat seperti ini. My teacher went to bookstore yesterday. Sorry. Mr. Arif went to bookstore yesterday. Tuan Arif atau Pak Arif pergi ke toko buku kemarin, ya kan? Pak Arif pergi ke toko buku kemarin, bukan? Ya. Nah, coba lihat di sini Mr. Arif went to bookstore yesterday. Oke, pertama ini kalimat positif. Kedua, kita udah tahu ini adalah kalimat positif. Kedua, apa tensesnya? Bukan present tense. Tensesnya ini kalau ada kata yesterday. Ada kata yesterday yang artinya kemarin. Nah, kalau ada kata yesterday yang artinya kemarin, berarti ini adalah tensesnya past tense. Ingat ya, ini tensesnya adalah past tense. Ini tenses past tense. Nah, kalau dia past tense, memiliki satu auxiliary. Jadi kalau past tense itu cuma satu auxiliary-nya. Apa itu? Yaitu did. Ya. Past tense ini cuma satu auxiliary-nya yaitu did. Nah, cuma ini auxiliary-nya. Ya. Past tense itu cuma memiliki satu auxiliary yaitu did. Sudah? Ingat ya, past tense cuma memiliki satu auxiliary yaitu did. Tahu dari mana ini past tense? Dari kata yesterday. Sama ini when itu pergi tapi bentuk kata kerja kedua. Oke. Ya, nah sekarang jadi gimana cara jawab ini, Pak? Nah, cara jawabnya, oke, ini saya singkirkan dulu ya. Oke. Mr. Arif went to bookstore yesterday. Pak Arif pergi ke toko buku kemarin, ya kan? Nah, ingat, ini kalimat apa? Positif, maka kalimat positif sudah pasti dia harus jadi negatif present tense-nya. Maka dia menjadi did. Didn't he. Kenapa he? Karena dia Mr. Arif, makanya dia di sini jadi he. Oke. Nah, oke. Jadi tadi saya ulangi sedikit lagi ya. Saya review sedikit ya. Kalau dia present tense, auxiliary-nya
ada dua, yaitu do, dimana do itu kalau dia subjeknya I, you, they, we, dan plural. Baru ada does, dimana subjeknya he, she, dan it. Singular. Singular itu apa? Singular itu adalah tunggal. Itu kalau present tense. Ingat ya, kalau dia present tense, auxiliary-nya ada dua. Kalau past tense, auxiliary-nya ada satu, yaitu cuma did. Did ini dipakai untuk I, untuk you, untuk they, untuk we, untuk he, untuk she, untuk it, dan juga untuk singular ataupun untuk plural. Jadi semuanya dia pakai did. Oke, past tense auxiliary ada satu cuma, yaitu did. Oke, jadi untuk berikutnya saya akan kasih soal sama kalian, yaitu mengenai question tag yang mana auxiliary-nya tidak kelihatan seperti contoh yang tadi sudah kita bahas. Oke, nah demikian penjelasan saya. Nah nanti yang mau mengulang-ulang video ini silakan, nanti saya taruh link YouTube-nya, silakan kamu saksikan videonya supaya kamu makin lancar ya. Sering-sering diulang nak, sering-sering ditengok lagi ya, simpan di laptop kamu, simpan di apa kamu, atau di laptop atau di handphone kamu videonya, supaya kalau bingung coba buka lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan lihat, pelajari dengan baik-baik. Nanti akan saya kasih tugas question tag lagi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.